Halo para pemirsa, kembali lagi di Red In Film. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Seise. Jika sahabat merasa dipanasari, langsung saja cikido. Taylor? What? Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang yang tidak asing lagi bagi Anda. Dia bernama Richard, dia sedang sarapan bersama anaknya yang bernama Taylor. Namun di film ini mereka tidak terlalu akur semenjak Taylor ditinggal oleh ibunya ke alam fana. Di siang hari Richard mendapatkan telepon dari pihak sekolah bahwasanya pihak sekolah mengatakan bahwa Taylor baru saja berkelahi dengan teman-temannya. So, do you know what, Tom? I think we're going to be the company for you. Sounds great. Seperti biasa Richard bekerja sebagai tukang kayu mebel. Tak lama kemudian Taylor datang dari sekolah. Di sini sang ayah berusaha menasihati sang anak agar tidak selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Walk away from me. Turn around. Namun Taylor mengatakan kepada sang ayah karena dirinya tidak terima karena teman-teman di sekolahnya telah berani menghina almarhum sang ibu. Dan tentu saja Taylor marah dan menghabisi mereka semua. Yup. That's a pretty good bruise. Di dalam kamar seperti biasa Taylor sambil rebahan dan menonton tutorial untuk mempelajari sebuah ilmu bela diri dan mempraktekkan ilmu bela diri. Namun tak lama kemudian sang ayah menegurnya untuk mengerjakan PR saja. Homework? Homework? With that noise, I could hear. Ketika Richard duduk santai di depan komputernya, namun tak lama kemudian tulu bius mengenai dirinya dan membuat dirinya berlahan menjadi pingsan. Setelah beberapa jam kemudian Richard terbangun karena mendengarkan deringan telepon genggamnya yang tidak lain seorang yang tidak dikenal. Dan orang tersebut mengatakan kepada Richard jikalau dirinya dahulu disebut dengan panggilan mesin pembunuh. You're a security consultant living in Mexico with a young... Yang lebih mengagetkan mengetahui nama aslinya jikalau dirinya bernama Nero. How do you know that name? I know the truth about you. Orang tersebut mengirimkan sebuah video yang tidak lain anaknya yang telah diculik oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Orang tersebut meminta sebuah misi jikalau Nero menolaknya maka dia akan menghabisi Taylor dengan gas beracun. Karena dirinya tidak punya pilihan lain, akhirnya Nero menyetujui permintaan tersebut. Not for a second, but I need you for a job. Orang tersebut meminta kepada Nero untuk pergi ke garasi. Orang yang tidak dikenal tersebut sudah mempersiapkan semuanya yang tidak lain perlengkapan tempur serta kamera agar orang tersebut dapat melihat aksi Nero secara live. The micro camera. Turn it on. Sebagai transportasi dia memberikan sebuah mobil SUV anti peluru. Pun bergegas pergi dengan titik koordinat yang dikirimkan langsung oleh orang tersebut. Di perjalanan Nero diberi kesempatan berkomunikasi dengan sang anak. Dan sang anak memberikan sebuah penenang hati Taylor dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Taylor! Taylor, it's Dad! What happened to your face? Sini Nero meminta jaminan keselamatan sang anak kepada orang tersebut. Namun orang tersebut hanya memberi jaminan sebuah rasa kepercayaan hingga Nero sampai di sebuah hotel. Sesuai koordinat di hotel tersebut, Nero diperintahkan untuk menghabisi seseorang yang bernama Kontel Roja dan Kontel Garza. Yang diketahui ternyata mereka saingan orang yang tidak dikenal tersebut. Dan diketahui dia adalah Mozamu, sebuah kartel besar di sebuah kota di Meksiko. Nero pun segera masuk ke dalam hotel tanpa basa-basi langsung melancarkan serangannya kepada dua kartel tersebut. Dan keahlian yang dimiliki sangat singkat untuk menyelesaikan misinya yang pertama. Dan setelah itu Nero melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil SUV.
Son. Don't you think you should watch your tone with me, my friend? Di sini Muzamu meminta kepada Nero untuk melanjutkan misi yang kedua di titik koordinat yang baru, di saat kemudian kita diperlihatkan bahwa ternyata Muzamu tidak sendirian. Dia bersama seluruh anggota kartel yang menyaksikan aksi Nero secara bersama-sama. Like a life coach from hell. Saat kemudian salah satu ketua kartel lain bersama kelompok lainnya datang ke kediaman Muzamu dan ikut menyaksikan aksi dari Nero, dan kita perkenalkan dia bernama Donovan yang ternyata dia merupakan otak dari perencanaan dan memanfaatkan Nero untuk melakukan misi yang mengejutkan ini. Sementara itu kita diperkenalkan Nero sudah sampai di suatu lokasi sesuai titik koordinat yang ternyata lokasi tersebut adalah sebuah klub malam. So, here's the deal. Our man is inside having. Dan di saat kita diperlihatkan Nero diperintahkan untuk menghabisi sebuah kartel, dan tanpa basa-basi Nero melancarkan aksinya sehingga sampailah Nero di sebuah ruangan bos kartel. Dia bernama Hugo, dan Muzamu pun di saat menonton untuk memerintahkan menghabisinya langsung. Who the fuck is that? I don't know. You tell me. Nero setelah berhasil melakukan misi keduanya, Nero meminta kepada Muzamu untuk berbicara kepada Taylor yang tidak lain anaknya, dan dia meminta maaf kepada anaknya karena masalahnya membuat Taylor menjadi sandera. Are you okay? What do you mean? Nero mengatakan kepada anaknya bahwa dia terdahulu adalah seorang mata-mata intelijen di pasukan khusus, dan karena pekerjaannya itu, Ibu Taylor pun harus menjadi korban. Karena itu disebabkan Nero dikhianati oleh salah satu teman yang membocorkan identitasnya kepada penjahat. Hey, Nero. If anyone deserves to know, it's your boy. Call you Nero. It's a name from the past. Beberapa saat kemudian Muzamu datang ke tempat Taylor memberikan selai roti kacang kepada Taylor. Mereka pun sempat melakukan beberapa percakapan. You use this to keep warm. Kita diperlihatkan Nero yang masih melakukan misinya, di mana lokasinya itu cukup sangat jauh. Sementara itu Donovan di kediaman Muzamu mengatakan atas kekhawatirannya jika Nero berhasil melakukan misinya, maka akan kemungkinan besar akan menghabisi mereka semua. Muzamu yang mengetahui hal itu berusaha menenangkan Donovan karena Nero masih memiliki anak yang harus dilindunginya. And with this consolidation of power, we have less violence. Dan kediaman Muzamu kita diperlihatkan mereka yang sedang memberikan semangat kepada Nero. Di sisi lain, bos dari salah satu kartel terbesar yang bernama Grego sudah mendapatkan informasi bahwa beberapa kartel sudah dihabisi oleh seseorang, dan dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk bersiaga karena Grego sudah mengetahui kalau dirinya akan terjadi target selanjutnya. ¿Qué pasó eso? ¿Ya saben quién lo hizo? Dice que fue un sujeto solo. Por favor. Kita diperlihatkan Taylor yang berusaha melepaskan ikat di tangannya dan sudah berhasil melepaskannya dan mencari cara agar dirinya bisa keluar. Di sisi lain kita diperlihatkan Nero yang sudah sampai di tempat lokasi, dan dia langsung melancarkan aksinya dengan cara yang sangat profesional. Satu persatu lawan dapat dikalahkan sehingga Nero bisa memasuki kediaman Grego. Saat dirinya sudah tidak bisa mengendalikan dirinya hingga akhirnya mendapatkan serangan dari anggota Grego dan mendapatkan kekalahan. Koneksi kamera pun diambil oleh Grego. Muzamu dan Donovan menganggap Nero sudah gugur, bisik ketiganya. Di sini karena sudah Nero gugur, Muzamu memerintahkan seluruh kartelnya untuk menyerang kartel Grego sebagai ajang balas dendam atas gugurnya seorang Nero yang mereka anggap sebagai anggotanya. Beberapa waktu kemudian di sisi lain kita ditunjukkan bahwa Nero masih hidup. Di sini diinterogasi oleh kartel Grego. Nero menjelaskan dia terpaksa melakukan misi ini
karena anaknya diculik dan diancam akan dihabisi oleh seseorang yang tidak diketahui siapa yang memerintahkannya. Hanya saja orang itu selalu berbicara tentang kepercayaan dan terungkaplah sebuah fakta bahwa pelaku yang memanfaatkan adalah Muzamu. Dan ternyata Nero juga pernah mendengarkan pemimpin kartel yang bernama Muzamu. Namun meski begitu kartel Grego tetap tidak diampuni dan Grego tidak akan peduli dan dirinya akan menghabisi Nero. Saat pistol ditodongkan, tiba-tiba anggota dari kartel Muzamu datang dan langsung melakukan penyerangan. Grego yang terkejut atas serangan tersebut menjadi lengah. Dan Nero mendengarkan hal itu segera mengambil kesempatan dan langsung melakukan penyerangan untuk meloloskan dirinya. Dengan tangan terikat, Nero bisa mengalahkan anggota kartel Grego dengan efeknya. Setelah dirinya berhasil terlepas, Nero langsung menghabisi Grego di tempat. Setelah berhasil menghabisi Grego, Nero segera pergi ke ruangan kerja Grego untuk mengambil sebuah laptop serta kunci mobil dan segera kabur untuk menuju di kediaman Muzamu. Sementara itu di kediaman Muzamu, Donovan meminta kunci mobil tempat Taylor disekap. Donovan berniat ingin menghabisi Taylor agar rencananya aman tanpa ada saksi. Namun di sini awalnya Muzamu menolaknya karena pantang paginya untuk menghabisi anak-anak. Namun demi bisnisnya, Muzamu pun memberikan kuncinya itu kepada Donovan. Di sisi lain, Nero menggunakan laptop Grego untuk melacak lokasi Muzamu. Lain Donovan sudah sampai di lokasi, mobil box Taylor disekap dan tanpa ragu Donovan langsung menyalurkan gas beracun itu ke dalam box mobil. Namun betapa dirinya terkejut saat mobil box itu dibuka, Taylor sudah tidak ada di tempat. Donovan pun langsung bersiap dan menganggap semua itu ulah Nero. It has to be Nero. Stay with me. Terlihatkan Nero yang sudah sampai di lokasi dan berusaha masuk ke dalam rumah Muzamu. Donovan bertemu Muzamu dan mengatakan bahwa Taylor telah kabur dan semua ini adalah ulah Nero. Namun di sini Muzamu memerintahkan dan mengatakan bahwa ini adalah ulah Muzamu karena Muzamu sangat tidak setuju dengan sikap Donovan yang beraninya hanya menyakiti anak-anak kecil, sehingga mereka pun berdalih. Transactions. It's a very Pembicaraan tiba-tiba Nero datang dan betapa terkejutnya jika Nero mengetahui Donovan. Ternyata Donovan adalah pengkhianat yang dulu membocorkan identitas Nero dan menyebabkan istrinya Nero harus gugur. Tanpa basa-basi, saking amarahnya baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Ini terlihat Muzamu membantu Nero dalam pertarungan tersebut. Semua dimusnahkan oleh Nero. Nero ingin menghabisi Muzamu dan juga istrinya. Nero meminta kepada Muzamu untuk menyerahkan anaknya. Muzamu tidak mau ingkar janji, segera menyuruh istrinya untuk mengambil Taylor. Sang istri yang mengetahui suaminya dalam keadaan ancaman pun segera memenuhi perintah sang suami. Di sini Nero bisa saja menghabisi Muzamu. Namun Muzamu berkata bahwa percuma jika Nero menghabisi Muzamu, karena esok akan ada orang lain yang mungkin akan mengejar Nero dan semua ini tidak pernah selesai. Namun jika Nero membiarkan Muzamu pergi, maka Muzamu akan menjamin keselamatan Nero dan Taylor. Karena kini semua ketua kartel sudah kiok, namun Muzamu mengatakan dirinya lah kartel terbesar. Maka dari itu Muzamu bisa mengontrol termasuk keamanan Nero dan Taylor. Dan setelah itu Nero mempertimbangkan matang-matang dan menyetujui semua perkataan Muzamu. Dan film pun tamat ending yang membagongkan. You know how to ride it?